Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, dan semoga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Tapi sebelum itu, Budian ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, siapa yang tidak masuk? Radit. Ada lagi? Oke. Radit, kenapa dia? Izin. Acara keluarga. Innalillahi, siapa yang meninggal? Kita doakan semoga neneknya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin. Ya, dan semoga Radit diberikan ketabahan. Amin. Oke. Nah, sebelum belajar, Ibu akan tes semangat terlebih dahulu. Di sini Ibu menyediakan video. Videonya ini ice breaking. Ya, jadi biar otak kalian, biar badan kalian lebih rileks, lebih fokus dalam belajar lagi ya. Nah, nanti akan ada gerakan tepuk, ada gerakan hentak kaki, dan juga tepuk paha. Nah, kalian bisa mengikutinya sesuai dengan arahan yang di video. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, boleh. Tahu We Will Rock You kan? Oke. Masih di atas. Hentak. Lebih semangat dong.
terakhir. Oke, ya. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, walaupun ya sedikit telat, sedikit kecepatan, nggak apa-apa, is okay. Ya, nah, sekarang yaitu kita akan belajar, tadi sudah disebutkan tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira di sebuah negara, siapa yang menentukan harga? Apakah penjual? Apakah pembeli? Atau keduanya itu saling membutuhkan dan terhubung? Oke, keduanya saling membutuhkan dan terhubung ya, karena antar pelaku ekonomi itu pasti saling berkaitan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, siang hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang nantinya kalian itu semoga bisa kalian pahami. Yang pertama itu kalian bisa menyebutkan berbagai jenis pelaku ekonomi. Yang kedua, bisa menjelaskan fungsi dan peran masing-masing pelaku ekonomi. Yang ketiga, kalian nantinya bisa menghubungkan ekonomi antar rumah tangga atau RTK, perusahaan atau RTP, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, yang keempat itu kalian bisa menganalisis aliran uang dan aliran barang atau jasanya. Nah, ada sebuah permasalahan. Boleh minta tolong dibacakan? Pendapatan rumah tangga menurun karena perusahaan mengurangi produksi akibat kenaikan biaya. Pemerintah ingin menstabilkan ekonomi. Bagaimana aliran uang dan barang berubah? Apa solusi yang mungkin? Bagaimana aliran uang dan barang itu berubah? Apa solusinya? Kira-kira ada yang mau berpendapat mengenai permasalahan ini? Boleh acungkan tangan. Siapa? Tidak usah malu, tidak usah untuk takut. Kemukakan aja pendapat kalian. Ada? Kira-kira nih, kalau pendapatan rumah tangganya menurun, konsumsinya itu menurun, kan perusahaan itu mengurangi produksinya. Ya, akibatnya apa? Kenaikan biaya. Gini, suatu perusahaan, dia ada peningkatan biaya. Nah, akibatnya ada biaya lain yang harus dipangkas, betul? Ya, contohnya apa? Upah gaji karyawannya. Nah, kalau upah gaji karyawannya itu dipangkas, berarti karyawan itu kan memiliki gaji yang sedikit. Daya belinya berdampak apa? Menurun, betul. Nah, setelah menurun, berarti suatu ekonomi itu di perusahaan itu mengeluarkan barang dan jasa
akan banyak yang beli atau tidak? Tidak. Karena daya belinya menurun. Produktivitasnya berarti menurun juga. Bisa dipahami? Nah, karena produksinya menurun, barangnya menurun, akibatnya ekonominya menurun atau melemah. Nah, kalau akibatnya ekonominya melemah, apa yang akan dilakukan pemerintah melihat kondisi yang seperti itu? Pemerintah akan bagaimana nih? Ekonominya menurun. Apa yang dilakukan pemerintah? Subsidi. Salah satunya dengan subsidi. Subsidi itu apa? Memberikan bantuan, ya, dengan harapan memberikan subsidi kepada RTK atau rumah tangga konsumen maupun produsen ini bisa mengangkat daya belinya sehingga ekonominya itu meningkat. Oke. Nah, di sini kalian sudah belajar pelaku ekonomi kan? Ada berapa pelaku ekonomi? Ada 4. RTK yaitu rumah tangga konsumen. Berarti siapa yang menjadi RTK di sini? Iya, kita semua. Kita menjadi konsumennya, tapi bukan hanya sekedar konsumen. Kita juga sebagai penyedia faktor produksi. Nah, kemudian misalkan kita membeli roti, ya, berarti kita sebagai konsumen. Tapi ayah kita bekerja di produksi pabrik roti itu. Berarti ayah Budian, ayah kita ini menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Ya, jadi RTK di sini bukan hanya sebagai penyedia konsumen saja, tapi sebagai penyedia faktor produksi juga. Oke. Nah, yang kedua RTP, rumah tangga produsen. Kira-kira siapa yang menjadi rumah tangga produsen? Pabrik, usaha ya. Nah, iya, karena dia yang membuat barang dan jasa. Nah, tapi dia juga bisa sebagai pengguna faktor produksi. Karena tadi di sini penyedia faktor produksinya adalah dengan menyediakan tenaga kerja. Nah, sekarang dibalik, perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja. Berarti perusahaan itu menggunakan faktor produksi dari mana? Dari RTK ini. Ya. Artinya saling terhubung. Nah, yang ketiga ada RTN. Rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, pemerintah di sini fungsinya apa? Untuk mengontrol, ya, membuat kebijakan, membuat regulasi. Gimana caranya agar perekonomian itu tetap berjalan? Gimana caranya agar perekonomian itu baik? Bukan malah sebaliknya menurun atau
negatif, melesu ya. Yang keempat ada MLN atau masyarakat luar negeri. Kok bisa masyarakat luar negeri itu ikut serta dalam perekonomian sebuah negara? Betul, adanya ekspor impor. Kalau ada perdagangan internasional, terjadinya jual beli antar negara, berarti ada yang namanya ekspor impor. Ya, itu berarti masyarakat luar negeri itu bisa tergabung di dalam sebuah perekonomian negara. Paham ya? Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Atau dilanjut dulu? Oke. Nah, pelaku-pelaku ekonomi tersebut itu saling terhubung dan bisa kita lihat di dalam circular flow diagram atau diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, ada di sini pemerintah, produsen, konsumen, masyarakat luar negeri. Tadi yang sudah dijelaskan di awal. Mereka itu saling berkaitan, pasti saling membutuhkan. Ya, contoh dalam sebuah pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan, pasti mereka juga perlu yang namanya tenaga kerja melalui PNS kan? Nah, itu berarti pemerintah itu memerlukan yang namanya tenaga kerja dari mana? RTK atau konsumen. Atau misalkan dalam menjalankan roda pemerintahan itu dia perlu barang-barang, membeli komputer misalnya. Berarti dia perlu apa? Membutuhkan siapa? RTP, betul. Rumah tangga produsen. Nah, itu saling berkaitan. Nah, Ibu mau tanya, ada yang sudah membaca atau pernah mendengar diagram interaksi antar pelaku ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Jadi 3. 3, pintar. Oke, 3. Ada 3, apa aja? 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kalau 2 sektor ada berapa pelaku ekonomi? Ada 2. Kalau 3 sektor? Ada 3. Kalau 4 sektor? Oke, ada 4. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada jenis aliran. Sebelum ke situ ada di dalam diagram antara pelaku ekonomi itu ada 2 aliran. Ya, aliran arus real atau yang disebut juga dengan aliran barang dan jasa. Dan yang kedua ada aliran uang. Ya, jadi aliran real atau barang jasa itu baik pelaku ekonomi RTK atau RTP atau pemerintah itu pasti saling bertukar barang dan jasanya. Ya, di sini misalkan barang dan jasa itu kan diproduksi oleh perusahaan RTP. Kemudian dikirim kemana? Dikirim ke RTK. Ya, sebaliknya RTK membutuhkan barang, berarti dia perlu RTP. Gitu. Nah, yang
Yang kedua, ada aliran uangnya. Kalau kalian membeli barang, pasti kan ada pembayaran. Berarti ada aliran uangnya, kan? Iya. Kalau ada aliran uangnya, nah itu. Kalau misalkan tadi di sini barang dan jasa RTP ke upah, maksudnya apa? Sebuah perusahaan itu memproduksi barang atau jasa, memerlukan tenaga kerja. Nah, imbal baliknya atau balas jasanya untuk si karyawan itu pasti dikenakan upah, diberikan upah, gaji. Ya, berarti kan di situ ada aliran dana, ada aliran uangnya. Bisa difahami? Oke. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk diagramnya. Di sini ada 2 sektor. Ada yang bisa menjelaskan diagram ini? Oke, silakan. Dua sektor, jadi ada 2 kondisi itu yang rumah konsumsi sama barang produksi. Jadi yang pertama itu ini yang aliran barang dulu deh. Barang dulu itu yang pertama dari rumah tangga konsumsi itu menyediakan faktor produksi dari berupa tenaga kerja. Lalu rumah tangga RTP itu memberikan barang dan jasa. Lalu kalau untuk aliran uangnya dari rumah tangga konsumsi itu memberikan pendapatan atau uang yang tadi hasil gaji itu dari uang yang untuk membeli barang yang dihasilkan dari rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi itu memberikan balas jasa atau faktor produksi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman kalian. Nah, yang sudah dijelaskan tadi sudah betul ya. Jadi di sini ada Ibu kasih nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 aliran. Ada 4 alur. Ya. Yang pertama di sini dari rumah tangga konsumsi, konsumen. Nah, di dalam circular flow 2 sektor ini ada 2 pasar. Pasar input dan pasar output. Nah, pasar input ini itu biasanya sebagai apa? Iya, adanya pemasukan, aliran uang. Kalau di pasar output adanya barang dan jasa. Nah, di sini alur 1, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini dia mendapatkan pendapatan dengan cara apa? Bekerja di rumah tangga produksi atau produsen. Nah, kemudian karena dia sudah bekerja, berarti dia berhak mendapatkan upahnya. Dikembalikan upahnya kepada si karyawan itu, rumah tangga konsumen. Yang ketiga di sini, karena dia sudah mendapatkan gaji, dia ingin membeli barang, bisa dong? Bisa ya. Nah, membeli barang kemana? Ke RTP.
sebagai penyedia barang dan jasanya. Nah, karena dia membeli di RTP, berarti RTP berhak mendapatkan uang hasil dari penjualannya. Bisa dipahami? Oke. Nah, yang kedua ada 3 sektor. Nah, 3 sektor ini ditambahkan pemerintah. Kira-kira apa perannya pemerintah di sini? Iya, sebagai memfasilitasi RTP dan RTK. Apakah dia juga bisa berperan sebagai faktor penyedia faktor produksi, penyedia produksi? Bisa, contohnya apa? PLN, betul. PLN dia punya negara kan? Iya. Masyarakat butuh listrik. Berarti dia harus menggunakan jasanya pemerintah. Oke. Nah, tapi pemerintah ini juga bisa sebagai pengatur kebijakan. Ketika tadi di awal sudah disinggung, ekonomi itu lesu, pemerintah bisa memberikan subsidi baik kepada rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi. Nah, kalau misalkan sudah nih memberikan subsidi, pemerintah juga pengen ada timbal balik dong. Iya, timbal baliknya berupa pajak yang dikeluarkan sama kalian. Kalian aja kalau membeli barang ada PPN-nya kan? Iya, sekarang berapa persen? 11%. 12 hanya barang-barang tertentu. Ya. Oke, nah itu berarti kan ada timbal baliknya, saling terhubung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak dilanjut ke 4 sektor. Menambah lagi, ada rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Berarti cakupannya semakin besar. Bukan lagi internasional, tapi bukan lagi nasional, tapi iya, maaf. Bukan lagi nasional ya, tapi internasional. Adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, Ibu mau satu anak tolong jelasin alur di 4 sektor ini. Boleh tadi laki-laki, ayo perempuannya bersuara. Boleh satu? Atau laki-laki lagi nih? Perempuan jangan jangan kalah dengan laki-laki. Bisa kok. Salsa. Ayo, silakan. Gak usah malu-malu. Di sini kan belajar, berproses. Berarti tidak ada yang saling menyalahkan. Yang ada meluruskan. Ayo, ada? Boleh, silakan. Ternyata laki-laki lagi.
barang dari RTP. Terus RTP membutuhkan faktor produksi, terus RTP menjual barang atau jasa ke RTK. Terus pemerintah itu dia mendapatkan pajak dari RTK dan RTP, tetapi pemerintah juga harus memberikan subsidi ke RTK dan RTP. Terus pemerintah juga bisa membeli barang dan jasa di RTP. Terus kalau rumah tangga luar negeri itu RTP menjual barang dan jasanya ke luar negeri, lalu Masyarakat luar. masyarakat luar negeri itu bisa menyediakan faktor produksi juga ke RTP, terus masyarakat luar negeri itu bisa impor barang atau jasanya ke RTK. Oke, baik, good job. Beri tepuk tangan lebih dulu. Oke. Nah, terima kasih, tadi sudah jelas sekali ya. Nah, artinya kalian sudah paham dengan cara baca diagram. Oke. Nah, di sini ini materinya sampai di sini. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya, ada 6 kelompok, dan kalian sudah membawa peralatannya, Asuro. Oke, nah silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah sama kelompoknya? Ini. Boleh ini aja apa? Mejanya bisa digeser nggak ya? Boleh mejanya dijadikan satu jadi gampang. Boleh digabungkan? Boleh digabungkan aja? Oke, sudah di tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, nah di sini Ibu punya LKPD yang nanti kalian akan kerjakan secara berdiskusi. LKPD ini berisi tentang studi kasus. Ya, studi kasus terkait perekonomian tentunya.
Nah, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan di akhir nanti kalian buatkan diagram interaksi antar pelaku ekonominya sesuai dengan studi kasus tersebut. Ya, Ibu hanya memberi waktu 25 menit. Jadi maksimalkan waktu itu sebaik mungkin. Oke. Setelah selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Boleh tolong Oke, iya, iya di situ aja. Ini buat diagramnya. Boleh gunakan kreativitas kalian saat membuat diagramnya. Supaya harga jual pupuknya stabil. Boleh nanti diagramnya di gambar di situ ya. Iya. Harus barang biasa dari masyarakat luar negeri ke NTP Amerika. Ya. Bulan Nusantara sebagai NTP merasa terancam karena gula impornya itu lebih murah. Ini pemerintah menggunakan tarif. Ini nggak bisa. Boleh minta tolong? Ada kesulitan? Kalau diskusikan ya.
Nggak ada yang ini kan, nggak ada yang saling musuhan di sini. Ini aku sama lagi. Oke, berarti bisa diskusi dengan baik dong. Bisa dia. Ingat, kerja kelompok berarti bukan hanya satu yang kerja, yang lain berkelompok, tapi saling kerjasama, membantu. Maaf. Atau semakin balikin jadi naik. Di depannya. Nih, apa? Nih, yang baru. Mana yang aku motong nih, motong. Ada uang tadi Apa nih? ini yang Berarti keluarga Pak Joni tuh bukan Pak Joni. Ini diagramnya digambar. Iya, ini nanti kan ada suro, nah itu buat menggambar diagramnya. Untuk hasil jawaban yang kalian didiskusikan itu di sini. Isinya mengerjakannya di LKPD. Boleh, silakan mau di putihnya, mau di orange-nya. Kreativitas kalian, ya. Tadi ada itu spidol, bisa digunakan. Iya ibu. Pak Joni siapa? Pak Joni. Joni kan? Pak Joni adalah seorang ya konsumen ya. Berarti dia ini. Nih, keluarga petani. RTK. Iya. Kenapa? di LKPD. Iya. Untuk jawabannya di LKPD, nanti diagramnya di Astro. Kayak di mind mapping gitu ya. Iya, kayak diagram tadi. Oke. Diagram circular flow-nya. Kalau misalkan ternyata di studi kasus ini ditemukan, oh ini kayaknya diagramnya dua sektor ya, berarti kalian gambar dia dua sektor. Iya, betul. Berarti di sini harus dianalisis dulu kan, ini masuk ke sektor berapa nih? Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ardi ya. Iya. Ardi.
Meeting biar ini. Kenapa kamu nggak di sana biar enak? Kelihatan? Aman ya? Aman? Ada kesulitan? Waktunya tinggal 15 menit lagi. Mau bacain soal kedua biar bisa langsung. Dan salam kau raja dunia. Distribusikan uang pajak hasil ekspor. Nah, boleh temen yang lainnya buat diagramnya biar waktunya tercukupi. Kreatif nih. Suka gambar ya? Ini maksudnya pemerintah sebagai distributor Ya pengatur.
Berarti pemerintah kalau distributor itu apa? Penyedia atau perantara kan? Tapi di sini dia itu sebagai distributor di sini dia menyediakan. Iya, menyediakan barangnya atau jasanya. Nah, selain distributor, dia tadi berperan sebagai apa? Mengatur adanya kebijakan berarti kan. Nah, kalau di sini ada pemerintah, berarti dia masuk ke sektor mana? Tiga sektor. Berarti nanti kalian buat diagramnya yang 3 sektor. Boleh sebagian di sini. Ini udah waktunya tinggal 13 menitan. Jadi manfaatkan ya. Ini bagi duanya. Kiri konsumsi RTK RTP. PT Agro Lestari. Petaninya juga ngasih pajak ngasih pajak. Beri pajak gak itu tingkahnya? PT Agro Lestari.
Agro. Ini RTP ngasih kupon di sini, deposit. RTK bayar loh. Ini kan di sini soalnya kan PT Cipta Sada. Tapi di sini di pernyataan ini Agro ya. PT Agro. Ya, mohon maaf, berarti ada salah ini. Ini diganti jadi PT Agro. Berarti Maaf ya, ada salah ketik berarti ya. Ini ibarat tuh sama aja kayak ini hal dia juga bisa ngasih Waktunya 10 menit lagi ya. Sudah dianalisis, sudah dibaca. Oke, sudah menemukan ini masuk ke sektor berapa? Berarti kalau sudah menemukan bisa dituangkan dalam diagramnya ya. Iya. Ini ya. Loh, kok gimana sih? Intinya boleh dong dijelasin nggak boleh maksudnya pas diapain mas? Ya penjelasannya gitu. PT Agro Lestari tidak efisien dalam produksi dan tetap menerima subsidi besar. Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi beban keluarga petani RTK secara tidak langsung di masa depan ini? Jadi kan si PT Agro Lestari ini sudah diberikan subsidi, tapi dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Oh, jadi kayak apa dampaknya gitu? Iya, Oh dampaknya, Dampaknya buat RTK ya? dampak si RTK dampak ke depannya gitu. iya. Kamu diberikan subsidi, kamu diberikan bantuan, tapi kamu nggak gunain secara maksimal, kan akan berdampak ke orang yang tidak mendapatkan kan Oh jadi di kayak masa kedepannya depan. gitu ya, Iya, gimana ya kedepannya? kedepannya gimana? Oh iya. Paham? Paham.
Terima kasih dulu. Iya, sama-sama. Dampak buruknya apa nih? Iya. Sisa waktu 5 menit lagi. Berarti pajak, oh ya berarti impor. Iya. Iya, silakan. Siapa tadi yang manggil? Ini tuh maksud dari pertanyaannya apa sih, Bu? Kok dilihat-lihat sama semua? Lihat sama semua enggak dong. Kalau fontnya ya sama. Ini yang mana? Yang mau ditanyakan? Kan di sini dia nanyanya arus interaksi. Iya. Arus uang antara mereka ini beda lah emang ya. Cuma kalau di sini tuh analisis mengapa penurunannya kan masuk ke sini nggak sih Kak? Berarti ini fokus pada penurunannya aja. Tadi kan dia mengurangi produksi 70%. Akhirnya karena produksi tersebut berkurang, otomatis jam kerja si karyawannya menurun juga. Otomatis gaji menurun. Iya. Nah, upah ini bukannya malah memperbaiki, malah justru menekan karena jadinya itu dihemat. Dampaknya apa nih untuk perusahaan itu? Atau dampaknya ke RTK-nya itu apa? Jadi dari dua sudut pandang. Paham ya? Kita bikin diagramnya itu sesuai dengan ininya atau yang tadi di PPT. Iya, sesuai dengan studi kasusnya. Misalkan ini kan dia mengimpor 100 ton gula kan. Berarti kita nulisnya tuh MLN ke RTP ini 100.000 ton gula gitu. Yang penting ada alur yang jelasnya. Jadi yang tadi ini harusnya pajak kan dibayar sama ini. Ya. Berarti ke sini ya Bu. Kan dia kan bayar pajak. Bayar pajak siapa sih? MLR. Karena dia Berarti dia menyalurkan pajaknya ke RTN. iya negara. Nggak mungkin dong pajak itu dibayarkan kepada RTK atau RTP. Pasti kalau pajak itu ke negara.
Ya sekarang satu. Emang bulan ini kok berdiskusi itu makanya gue dari awal apa gitu. Semuanya dikasih Karena ini waktunya tidak cukup ya, jadi nanti cuma perwakilan saja. Nextnya itu pertemuan selanjutnya. Jadi sistemnya yang mau maju atau yang pilih atau gimana? Oke, nanti Ibu tawarkan dulu yang mau maju. Kalau misalkan tidak ada ya, Ibu pilih. Oke. Meja itu 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Oke. kalau salah satu solusinya dengan PHK gimana Bu? PHK itu suatu solusi atau bukan Bu? Itu solusi tapi yang merugikan. Nah, kira-kira ada jalan lain nggak? TK-nya Bu. Ya, itu solusinya dari RTP-nya kan. Tapi kamu juga harus memunculkan kalau PHK itu sebagai solusi dari RTP, tapi dia juga berdampak nih pada RTK. Ibu yang maksud di sininya menyewa lahan itu apa ya Bu? Kalau Iya. menyewa lahan kan, misalkan kalau PT itu kan pasti ada kerjasama dong, ada penyewaan lahan untuk pabrik atau yang lain sebagainya. Nah, disitulah penyewaan lahan itu. Oh, Ibu dia itu masuk keluarga Pak Joni. Iya, sebagai RTK. Kenapa? Nabrak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting kalian bisa ini. Pajak impornya. Kan ini nggak dipakai berarti nanti. Kalian paham tapi kan? Cuma cara mindahin dari pajak impornya ke RTN ini nih bingung Bu. Soalnya nabrak antara garis ini. Oh, garis ini ya, yang vertikal horizontal. Gak apa-apa, bedain warna aja. Kan bisa jadi solusi. Sudah selesai. Ibu kasih waktu tambahan 2 menit ya. Siap, Bu. Siap.
Itu menyediakan dulu, menyediakan fakta. Dari RTK apa dari masyarakat luar negeri ke RTK? Yang ini tuh Kenapa nggak kelihatan interaksi dari masyarakat luar negeri ke RTK? kayaknya Nah, ada interaksi apa? Ada kegiatan apa antara masyarakat luar negeri dengan RTK itu? Jual beli kan, jual beli apa? Gula, kapas, oh kapas. Nah, kalau MLN berarti kan dia luar negeri. Kalau luar negeri menjualnya itu apa? Perdagangannya. Kalau nggak ekspor, impor. Berarti ada interaksi. Coba kembangkan dengan bahasa. jadi tuh Antara RTK ini dia ngasih keluarga Ibu Riana itu mempengaruhi ada interaksi ekspor impor. dengan adanya interaksi ekspor itu impor itu kan berarti si perusahaan ini Memfasilitasi itu berarti memberikan sebuah bantuan bisa, subsidi bisa ya kan. Nah, kalau misalkan sudah diberikan subsidi, pasti pemerintah juga akan ada minta timbal balik. RTK itu memberikan apa? Dan disesuaikan dengan konteks ya gini studi kasus itu. perusahaan kan impor barang dari luar negeri ya Oke, waktunya sudah selesai. Silakan. Duduknya menghadap ke depan semua dulu. ini kan kelompok aku juga bingung tadi solusinya gimana kalau solusinya itu jadi PT-nya itu naikin harga dari barangnya jadi dia nggak memotong upah tapi lebih naik gimana Bu? Kenapa? Kalau Naik? kalau dinaikin harganya itu dia masuk ke solusi nggak sih Bu? Bisa menjadi solusi. Tapi Tapi kan namanya solusi ada positif, ada negatifnya. Nah, gunakan solusi yang terbaik menurut Itu DNA tuh. kita. Iya. DNA kali ah. Oke. Nah, sudah selesai. Ada yang masih belum? Yang sudah selesai siapa? Nah, karena ibu juga melihat kalian tadi ada beberapa yang kebingungan, ya. Tapi kalian mau bertanya, berarti itu adalah positifnya ya. Namanya proses belajar. Nah, ibu mau minta ini perwakilan saja terlebih dahulu.
Ya, yang sudah silakan maju ke depan dan dipresentasikan ke teman-temannya. Yang belum, nanti ke pertemuan berikutnya. Oke. Siapa yang sudah, silakan. Perlu ditunjuk. Oke, silakan kelompok 5. Sebelum maju ke depan dulu, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Silakan kelompok 5. Untuk yang lainnya boleh dihargai temannya ketika di depan ya. Intinya aja. Boleh kelompok yang itu perhatikan terlebih dahulu. Oke, cukup sekian dari Belum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang telah diberikan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kania Nisa Medi dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Kian Amira dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Kuana Isa dari absen 28. saya Taler Putra, absen 5. Saya Davala Zuari Safrada dari absen 7. Saya Gazinufail Rifdi dari absen 12. Pertama, kami akan menjelaskan tentang LKPD yang kami dapat. Oke, jadi intinya ini ada harga gula itu melonjak di pasar domestik. Ini membebani seorang namanya Ibu Rina sebagai kue. Nah, habis itu si pemerintah ini inisiatif lah buat impor dari luar negeri. Karena si RTP atau produsennya ini memiliki kendala. Akhirnya si pemerintah memasukkan 100.000 ton gula dari Brazil. Dan akhirnya sebelum masuk dia dikasih pajak dulu. Pajaknya cukup tinggi. Dan hasil pajak itu maka bakal digunakan untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada RTP. Ya intinya seperti itu. Lalu di sini kita bakal menjawab tentang pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi di pertanyaan pertama itu ada identifikasi dan jelaskan peran ganda pemerintah dalam studi kasus ini. Nah, jadi peran pemerintah itu yang pertama itu sebagai pengatur. Nah, dia itu mengizinkan importir A untuk memasukkan 100.000 ton gula. Namun, ia memberikan sebuah pajak impor. Kemudian, sebagai distributor,
Dia itu mendistribusikan uang pajak hasil impor tersebut ke RTP untuk memperbaiki irigasi pertanian RTP tersebut. Nah, selanjutnya ada bagaimana interaksi dengan masyarakat luar negeri importir A mempengaruhi keluarga Ibu Rina atau rumah tangga konsumen. Jawabannya adalah karena dengan impor gula ini, harga gula jadi stabil, membuat usaha kue Ibu Rina tetap menghasilkan kue dengan jumlah yang stabil. Nah, yang terakhir yaitu jelaskan arus uang yang mengalir dari MLN ke pemerintah dan bagaimana dana tersebut kembali memengaruhi RTP di masa depan. Nah, jadi kita jawabnya, jadi arus uang atau pajak importir yang dibayar ke MLN diterima oleh pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan uang tersebut ke RTP untuk memperbaiki irigasi pertaniannya. Sehingga pada masa mendatang produksi akan kembali stabil dan meningkat karena irigasi yang kembali baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang diagram yang telah kami buat sesuai dengan masalah yang telah diberikan. Oke, izin. Di sini kita udah bikin diagram. Sini kita simpel-simpel aja. Sini sebelah kiri kita ada rumah tangga konsumen, tengah ada rumah tangga negara atau pemerintah, sebelah kanan ada rumah tangga produsen, dan di bawah adalah masyarakat luar negeri. Pertama-tama kita jelasin dulu nih hubungan antara RTK dan RTP. Pertama-tama awalnya tuh si rumah tangga konsumen dia itu mau dia mau gula kan, dia mau beli gula nih, otomatis dia bayarlah gula ke si RTP. Nah, habis itu udah dibayar, nanti si RTP dia memberikan gula ke RTK seperti itu. Nah, tapi di sini terletak masalahnya, karena gulanya ini lagi tinggi harganya, jadi rumah tangga negara Jadi masyarakat luar negeri diberi kesempatan untuk mengimpor gula. Nah, terus tapi ada syaratnya, yaitu masyarakat luar negeri ini harus membayar pajak ke rumah tangga negara. Nah, lalu diberikanlah gula ini diimpor ke rumah tangga produsen, lalu dari rumah tangga produsen itu ada pembayaran hasil impor. kurang lebih seperti itu ya. Intinya sih ini memang sebuah proses yang kelihatannya agak-agak rumit, tapi kalau misalkan kita cermati lagi bisa ya understandable lah ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Sekian dari aku, selanjutnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi teman kalian sudah menjelaskan secara gamblang, secara rinci ya. Nah, ada dari kalian ada yang mau ditanggapi tidak? Kira-kira kayaknya aku dapat studi kasus yang sama tapi kok berbeda ya? Ada kekeliruan nih di sini. Atau oh, sudah betul gitu. Ada yang mau menanggapi? Ayo sama. Ada yang menanggapi, ada mudahnya boleh ya teman-teman. Nah, tidak ada. Tanggal 59. Kalau tidak ada, ya kelompok kalian sudah benar tadi, dan itu termasuk ke sektor berapa? Sektor 4, karena melibatkan masyarakat luar negeri. Dan pelakunya semua terhubung. Ya, ada feedbacknya, ada perannya masing-masing. Ya, terima kasih untuk kelompok 5, kita beri applause dulu. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Nah, untuk hari ini mungkin hanya baru bisa satu kelompok yang mempresentasikan ya. Hanya satu kelompok dulu, nanti yang belum di pertemuan berikutnya. Oke, jadi persiapkan lebih baik lagi, lebih matang lagi. Bu, izin aja Bu, Iya. PR yang dari minggu lalu itu mau dikumpulin prosedurnya. Ya, Ibu lupa, terima kasih udah mengingatkan. Jadi itu dikumpulkan nanti setelah istirahat. Ya, jadi setelah istirahat kalian dikumpulkan. Kalau misalkan tidak mengumpulkan berarti ya konsekuensi di kalian sendiri ya. Udah SMA. Nah, oke. Sekarang waktunya Ibu mau bertanya. Kira-kira kesimpulan kesimpulan materi hari ini itu apa? Ekonomi, betul sih, betul. Nggak ada yang salah, betul. Ada yang lebih detail lagi? Iya, betul. Keempat pelaku itu saling berkaitan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, tepat sekali. Ada 3 di diagram. Dan satu lagi yang kalian jangan lupakan. Kalau ada satu pelaku ekonomi yang bermasalah, maka akan berdampak ke pelaku ekonomi lainnya. Oke, silakan ditutup bukunya, dirapikan mejanya untuk pelajaran selanjutnya.
Oke, sudah. Boleh duduk terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas hal-hal baik yang kalian lakukan pada hari ini. Kita akhiri, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.